Halo, sudah keluar suaranya? Oke, terima kasih responnya. Baik, teman-teman, seperti biasanya kita nanti pretest terlebih dahulu ya. Tapi sebelum itu, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Semoga hari ini kita mendapatkan ilmu yang barokah manfaat dan pastinya teman-teman saat tes P3K nanti diberi kelancaran dan kesuksesan. Amin. Berdoa dipersilahkan. Selesai. Baik, teman-teman, silahkan dikerjakan terlebih dahulu ya. Seperti biasanya, teman-teman 1 menit 1 soal. Kemudian teman-teman nanti akan saya share pollingnya setelah 20 detik tayang ya. Oke. Ini sudah mulai ngerjakan pretest, Kak. Udah dengar kan suara saya ya? Oke, silakan dikerjakan dulu pretestnya. Ini silakan langsung di polling Kak Rizka ya, sudah saya tampilkan. Jangan dijawab dulu ya Kak, jangan dijawab di chat maksudnya. Oke, waktu habis. Selanjutnya nomor 2. Ini saya belum menjelaskan ya Kak ya, jadi silakan mengerjakan pretestnya terlebih dahulu. Nanti setelah 5 soal dikerjakan, baru kita bahas bersama. Ini sudah muncul Kak, coba diklik titik 3 yang ada di bawah ya. Ini teman-teman udah bisa memilih nih. Oke, lanjut nomor 3.
Ya, betul Kak. Silakan dijawab di polling dulu ya. Nanti waktu pembahasan baru dijawab di kolom chat. Oke, lanjut nomor 4. Ini lagi ngerjain soal pretest, Kak. Jadi suaranya masih belum bersuara ya, belum penjelasan. Oke, silakan dikerjakan dulu. Oke, terakhir nomor 5. Baik, waktunya habis. Ya, teman-teman sudah mengerjakan 5 soal pretest ya. Oke, bagi teman-teman yang baru bergabung ya, khususnya dengan Kak Zahro untuk live class jadi P3K. Jadi teman-teman untuk mengawali ya live class malam ini biasanya memang mengerjakan soal pretest terlebih dahulu dan teman-teman saat sudah ada tampilan soal pretest, teman-teman nggak usah nyariin saya gitu ya. Kok nggak ada suaranya Kak gitu ya, kemana gitu. Saya nggak menghilang teman-teman. Jadi teman-teman biar konsentrasi, teman-teman biar fokus mengerjakan. Jadi saya ya sesekali keluar, saya sampaikan kalau eh, apa mau habis waktunya, kemudian lanjut ke nomor berikutnya itu ya. Seperti ini sudah muncul kan suaranya ya. Ini teman-temannya yang lain udah aman kok ya. Oke, Kak Lisa, oke Kak Hilda, terima kasih. Ya, sekarang sebelum kita ke pembahasan pretest yang sudah teman-teman kerjain, kita akan materi terlebih dahulu ya. Jadi teman-teman nggak usah membandingkan dengan kelas sebelah, banyak latihan soal atau apa ya. Memang fokus untuk di minggu-minggu awal, ini kita masuk di awal ya. Sebelum kita udah di pertengahan bulan Oktober, baru kita fokus ke latihan soal. Ini untuk mengawali teman-teman, itu kita menyampaikan dulu ya bagaimana sih soal manajerial itu. Kemudian bagi untuk yang malam ini juga membahas tentang bagaimana memposisikan diri kita di soal manajerial. Teman-teman nggak usah ya mohon maaf juga ya saya ini menyampaikan untuk semuanya juga. Nggak usah teman-teman merasa oh saya sudah paham kok nggak usah materi ke latihan soal aja gitu ya. Tapi mohon maaf kita juga
punya hak untuk menyampaikan materi terlebih dahulu, biar teman-teman yang lainnya juga semua paham. Karena tidak semua sudah paham gitu ya. Ada yang barusan mengikuti P3K, nggak tahu nih soal manajerial itu kayak gimana, nggak tahu nih gimana soal sosiokultural, soal wawancara. Jadi kita memberikan pemahaman di awal semua. Nanti teman-teman kalau sudah mengikuti live class, ya beberapa kali, baru kita fokus ke latihan soal dan pembahasan. Seperti itu ya teman-teman ya, mohon disepakati bersama. Saya tidak, maksudnya bukannya tidak terbuka gitu ya dengan respon teman-teman, tapi ya seperti ini gitu. Jadi teman-teman mohon bisa mengikuti. Oke, langsung saja. Jadi ini yang perlu saya sampaikan malam ini tentang bagaimana memposisikan diri kita di soal manajerial. Karena saat pernah ya saya membuat semacam ya polling gitu. Seberapa paham sih kita di soal-soal seperti ini gitu ya, soal TKP CPNS, soal manajerial, soal sosiokultural yang mana meminta jawaban teman-teman secara pribadi. Ternyata masih banyak sekali dari teman-teman yang menjawabnya itu benar-benar dari ya menurut jawabannya teman-teman gitu ya, pribadi banget gitu. Tetapi kita harus ingat teman-teman, ketika kita mengerjakan soal semacam ini, kita harus tahu posisi kita sebagai apa gitu ya, sebagai sekarang sebagai calon P3K di bawah naungan pemerintah. Jadi ya teman-teman tahu apa yang diminta oleh pemerintah dan kita harus menyesuaikan itu. Seperti itu ya. Oke, sebelumnya sudah siap teman-teman meraih skor tertinggi? Ya, ingat ya, kita tidak hanya sampai lolos passing grade saja, tetapi teman-teman harus melampaui nilai passing grade yang sudah ditetapkan. Karena nantinya ada perankingan ya teman-teman ya. Jadi teman-teman jangan, ya kita harus percaya diri gitu ya, tapi jangan terlalu percaya diri tanpa melihat kemampuan diri kita gitu ya. Ya, bagaimana kita melihat kemampuan diri kita? Ya, kita harus sering-sering latihan, sering mengikuti live class seperti ini, seperti itu. Oke, nah bagaimana memposisikan diri kita di soal kompetensi manajerial? Nah, memposisikan menjadi seperti apa sih? Ya, pastinya memposisikan menjadi yang seperti apa yang diinginkan oleh instansi atau pemerintah, di mana ini dituangkan dalam seperangkat aturan berupa kode etik dan perilaku serta nilai-nilai dasar dan prinsip ASN sebagai profesi. Nah, jadi ada dasarnya teman-teman. Kenapa pemerintah itu membuat soal ya mengawali teman-teman mendaftar P3K ini ada soal-soal seperti ini karena ingin memberitahu setidaknya ya nanti teman-teman saat menjadi ASN sudah harus siap dengan seperangkat aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Nah, ini tertuang dalam UU ASN nomor 5 tahun 2014. Oke, saya lanjutkan. Iya, Kak. Pelayanan publik kok ini ya. Ini ada kaitannya juga dengan pelayanan publik. Sabar ya. Nah, ini sudah mulai muncul. Nah, di kompetensi manajerial ini berdasarkan Permen-Pan RB nomor 29 tahun 2021 di mana nilai pelayanan publik ya ada di poin kelima. Yang pertama ada integritas, kerjasama, komunikasi, orientasi pada hasil, pelayanan publik, pengembangan diri dan orang lain, mengelola perubahan serta pengambilan keputusan. Dan yang akan kita bahas malam ini adalah tentang pelayanan publik. Karena ingat kita sebagai ASN, kita sebagai pelayan publik ya. Oke, kemudian nah ini untuk beberapa prinsip dasar ASN yang ada kaitannya dengan pelayan publik ya. Kita harus tahu bahwa kita berdasar nilai dasar memegang teguh nilai ideologi Pancasila, setia dan mempertahankan UUD 1945 dan pada pasal 4. Nah, nanti kita lihat pasal 4 apa saja. Nah, saat kita sebagai pelayan publik ya, kita harus tahu kode etik dan kode perilaku. Yang mana yang sudah tertuang di sini poinnya ada melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi, serta cermat dan disiplin. Oke.
Mohon maaf, teman-teman sebentar ya. Nanti kita juga buka kolom tanya jawab. Ini kita sampaikan materi dulu. Kemudian, nah ini yang fokusnya adalah tentang pelayanan publik, di mana teman-teman harus ada komitmen ya. Di situ kita dituntut untuk mempunyai komitmen, integritas moral, tanggung jawab pada pelayanan publik. Karena memang yang utama ini gitu ya. Oke, kemudian selanjutnya adalah kompetensi, di mana setiap jabatan ditetapkan syarat kompetensi serta persyaratan lain yang dibutuhkan. Seperti saat ini teman-teman ya, teman-teman wajib bersyukur kalau misalkan memang bisa masuk kualifikasi untuk mendaftar P3K. Karena tidak semua bisa ya teman-teman ya. Di CPNS tidak ada formasi, daftar P3K tidak bisa ya. Banyak sekali posisi orang-orang yang seperti itu. Nah, teman-teman yang bisa mendaftar P3K wajib bersyukur dan harus mendapatkan hasil yang maksimal ya. Ya tidak ada kesempatan lagi lah istilahnya gitu ya, belum tentu tahun depan ada. Kemudian, nah ini di kompetensi pembinaan pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi berkelanjutan ini ada. Jadi teman-teman jangan berpikir, oh nanti aku kalau udah jadi P3K, aku udah jadi ASN, nggak ada pengembangan karir gitu. Salah besar ya teman-teman ya. Pemerintah kita mempunyai kewajiban untuk membina pendidikan dan memberikan pelatihan berbasis kompetensi berkelanjutan. Serta selanjutnya ada kualifikasi akademik, di mana ini setiap jabatan ditetapkan syarat kualifikasi akademik serta persyaratan lain sesuai dengan ketentuan. Ya, contohnya misalnya teman-teman dari D3 keperawatan gitu ya, ada yang P3 kesehatan. Nah, itu harus sesuai ya, jangan sampai teman-teman tidak lolos administrasi gara-gara tidak sesuai dengan kualifikasi akademik yang dibutuhkan. Kemudian, nah teman-teman ini juga nantinya ada dapat perlindungan hukum di mana pemberian bantuan hukum dalam perkara yang dihadapi di pengadilan terkait pelaksanaan tugas serta profesionalitas jabatan mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan yang berlaku. Nah, ini untuk tadi ya, ada pasal 4, di mana ini membahas tentang bagaimana teman-teman diminta memegang teguh ideologi Pancasila, setia mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, mengabdi kepada negara dan rakyat Indonesia, menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak. Nah, ini ada kaitannya dengan pembahasan kita malam ini tentang pelayanan publik ya, di mana nantinya teman-teman tidak boleh pilih kasih. Oh, yang tetangganya aja yang dilayani dengan baik. Kalau orang lain, apalagi yang berbeda, entah itu dari suku, agama, ras, dan adat gitu ya, makanya ada perbedaan. Tidak ya teman-teman ya, semua sama. Oke, ini sama halnya juga bagaimana kita menciptakan lingkungan kerja yang non-diskriminatif, kemudian memelihara dan menjunjung tinggi standar etika yang luhur, dan selanjutnya nanti bisa teman-teman baca-baca ya, nanti akan saya share. Oke, selanjutnya fungsi, tugas, dan peran ASN. Sebagai pelayan publik, teman-teman harus tahu ya, di mana kita berfungsi sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, dan perekat serta pemersatu bangsa. Tugas dan peran kita sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik KKN. Nah, ini yang perlu diingat teman-teman ya. Jadi ini pasti ada nanti soal-soal semacam ini di mana kita digoda gitu ya dengan praktik KKN gitu ya. Nah, itu biasanya muncul dan bagaimana kita memposisikan diri gitu ya saat menjawab soal yang demikian. Ya harus benar-benar yang bisa dikatakan kita pilih jawaban yang perfeksionis gitu ya, meskipun jauh pada kenyataan sesuai jawaban dari hati nurani kita gitu ya. Tapi ingat ya, kita mengerjakan soal kompetensi manajerial, sosiokultural ini harus sesuai dengan yang diminta oleh pemerintah. Khususnya ini bagaimana ketika kita menjadi pelayan publik yang profesional. Oke, sambil saya lihat chat, sebentar, saya mungkin ada yang ditanyakan, saya buka dulu ya.
Mau tanya Kak, ranking itu selain nilai yang tinggi, apakah kecepatan ketepatan menjawab juga menentukan? Misal ada nilai yang sama 450 poin, ternyata ada 5 orang yang jawab. Nah, urutannya ditentukan oleh apa? Oh, enggak, Kak ya. Jadi, pastinya itu kalau misalkan nilainya sama, ya, nilainya sama itu ada ketentuannya. Nanti Kakak bisa cek lagi kalau di CPNS ya, mulai tahun 2018 sampai 2021 kemarin, kalau ada nilai yang sama, itu biasanya ada apa? Kalau dari usia gitu ya. Dari usia, kemudian dari yang nilai TKP-nya tertinggi. Nah, kalau yang P3K ini silahkan dicek saja. Kemungkinan itu nanti masuk. Karena kalau P3K ini kan sekali aja ya tesnya ya. Kalau teman-teman nilainya sudah di atas passing grade, kemudian nilainya tinggi, pasti nanti masuk di P1 seperti itu kan ya. Nanti kalau enggak dan segera dapat tempat seperti itu. Tapi kalau misalkan nggak lolos passing grade, pasti nggak bisa masuk kualifikasi. Tapi kalau yang tahun kemarin, P3K tahun kemarin, itu lolos passing grade gitu kan. Tapi nggak dapet tempat di P3 ya. Kan P3K itu ada macamnya ya, P1, P2, dan P3 itu. Kemudian karena nggak lolos passing grade, kemudian yang waktu kemarin pengangkatan tuh nggak dapet tempat, akhirnya dapat prioritas yang P3K tahun ini. Nah, jadi memang ya silakan dicek lagi ya untuk ketentuan-ketentuannya. Yang penting teman-teman kalau bisa lolos passing grade semua, nilainya tinggi seperti itu ya. Oke, karena nilai nilai pas passing grade aja tidak bisa dikatakan aman. Oke. Pelayanan publik itu kompetensi manajerial ya, Kak Alfiah. Pelayanan publik itu masuk di kompetensi manajerial. Oke. Benar, Kak, terkadang terkecoh sama jawabannya soalnya selalu mengikuti dunia nyata. Nah, ini Kak ya. Jadi makanya ada selentingan ya kita munafik sedikit lah untuk menjawab soal semacam ini gitu ya. Oke. Sepakat Kak Jaro bagi. Ya, saya lanjutkan ya teman-teman ya. P1, P2, P3 khusus guru atau untuk nakes juga, Kak. Setahu saya juga untuk nakes saya kurang tahu ya. Ini yang saya yang paling saya ketahui itu untuk yang guru. Di formasi khusus sama umum ada perbedaan, Kak, untuk passing grade sepertinya sama. Kalau untuk kalau untuk passing grade sama ya. Oke, saya lanjutkan ya teman-teman ya. Apakah soal semua formasi P3K teknis sama Kak? Atau berbeda tiap formasi? Nah, gini teman-teman ya. Untuk yang soal teknis itu pastinya menyesuaikan dengan bidang. Ya, jadi teman-teman bidangnya kesehatan atau pendidikan ya tentang soal itu. Untuk yang kompetensi manajerial, sosiokultural, dan juga wawancara biasanya juga menyesuaikan bidang masing-masing. Tapi ada juga yang secara umum. Oke, langsung bahas soal siap. Ya, oke. Ini untuk tambahan sedikit ya, nilai-nilai dasar aneka di ASN, akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, dan komitmen mutu, serta anti korupsi. Nah, ini teman-teman harus saat menjawab soal semacam ini ya, kompetensi manajerial, itu ingat harus berdasarkan nilai-nilai ini. Akuntabilitas yang poinnya adalah kepemimpinan, integritas, tanggung jawab, keadilan, kepercayaan, keseimbangan, kejelasan, dan konsistensi. Jadi teman-teman menjawab pilihan jawaban yang menunjukkan ini semua gitu ya, yang adanya nilai nasionalisme juga, di mana rela berkorban dan menempatkan persatuan kesatuan, itu yang diutamakan ya. Jadi tidak di atas kepentingan pribadi, di mana ini kepentingan bangsa dan negara lebih utama. Kemudian etika publik ini ya, misalkan ada satu soal gitu ya, saya masih ingat banget. Tapi ini saat soal TKP ya, itu kaitannya dengan apa pelecehan seksual di kantor kayak gitu. Nah, ini bagaimana respon kita gitu ya. Nah, ini ada kaitannya dengan etika publik. Kemudian komitmen mutu,
anti korupsi. Nah, ini pasti teman-teman dikasih kasus gitu ya biasanya. Kemudian ada tawaran menarik nih, bagaimana menurut teman-teman? Ya pastinya kita pilih jawaban yang menolak. Oke, sebelum ke latihan soal kita bahas dulu pretest yang sudah teman-teman kerjakan. Ya, ah, ada perubahan ya teman-teman ya untuk yang kompetensi sosiokultural. Kalau yang tahun kemarin sosiokultural itu kan ada 5 pilihan jawaban. Kalau kompetensi manajerial tahun kemarin juga tetap 4 ya. Dan tahun ini baik kompetensi manajerial maupun sosiokultural dan juga wawancara semua 4 pilihan jawaban. Dan kemungkinan ya karena memang sudah banyak soalnya habis di soal teknis, ya teman-teman harus tetap fokus mengerjakan soal kompetensi manajerial, sosiokultural, dan wawancara. Karena soalnya semacam ini semua ya. Jangan menganggap remeh juga ya. Gampangnya, soalnya kan ya kayak gampang gitu ya, tapi menjebak juga ya teman-teman kalau nggak fokus. Oke, nah ini teman-teman nanti tadi ya ada yang saat mengerjakan soal pretest nomor 1 tuh. Ini kan tentang pelayan publik. Kita jangan menganggap teman-teman pelayan publik itu hanya di tempat kerja ya, tidak hanya di kantor, tetapi memposisikan kita sebagai ASN di tempat kerja dan di lingkungan lingkungan kerja maupun rumah gitu ya atau lingkungan sosial itu juga ada kaitannya. Karena posisi kita sebagai ASN itu juga dilihat di luar jam kerja kita juga. Nah, salah satunya di soal ini ya. Nah, jawabannya teman-teman tadi apa? Untuk soal nomor 1, tadi nggak sempat jawab nomor 1. Oke, yang ketinggalan bisa bahas di sini ya. Oke. Nah, setelah kita bahas pembahasan pretestnya, baru saya jawab lagi ya, teman-teman ya. Untuk pertanyaannya banyak banget. Oke, siap. Nanti dulu ya, skip dulu. Oke, ya, jawabannya teman-teman banyak yang B ya. Kita lihat. Iya, betul. Ya. Jadi, ingat ini kita saat mengerjakan soal kompetensi manajerial, jangan sampai tidak dijawab. Karena meskipun teman-teman menjawabnya salah gitu ya, kurang tepat, kita masih ada poin 1, kan lumayan ya. Tapi kalau bisa ya, ya antara 3 atau 4 ya teman-teman ya. Jangan sampai 1 lah gitu, karena biar membopong nilai keseluruhan kita gitu ya. Oke, nah, topik indikator pada soalnya mengenai orientasi pada orang lain. Nah, di mana ini kita sebagai pelayan publik ya, kita juga harus benar-benar memiliki kepedulian yang tinggi. Nah, kalau ada soal semacam ini, teman-teman pilih jawaban yang menggambarkan memiliki kepedulian yang tinggi. Nah, sesuai dengan kasus pada soal ini ya, adik ibu saya sedang sakit padahal mereka sudah bisa-bisa membiayai penyakit beliau. Sebagai keluarga dekat, maka yang akan saya lakukan adalah membantunya dengan finansial semampunya dan doa yang terbaik. Ini yang paling tepat. Kemudian disusul jawaban C ya, mendoakan yang terbaik. Oke, Kak, apa bedanya yang A dengan yang C? Misalkan ya. Ingat teman-teman, kalau ada 2 pilihan jawaban yang mirip-mirip, yang panjang itu belum tentu yang nilainya tinggi, ya. Makanya kita perlu kejelian juga. Di sini, meskipun yang pilihan C ini cukup singkat ya, mendoakan yang terbaik. Tapi bedanya dengan yang A, membantunya dengan doa agar diberikan kesembuhan. Ini kita yang terbaik ini luas ya artinya. Makanya ini mendapat skor 3. Nah, sedangkan kalau yang A membantunya dengan doa agar diberikan kesembuhan. Nah, ini berarti fokus hanya mendoakan pada yang sakit. Tapi kita posisinya ini juga pada apa? Biaya ya. Jadi ya kita pilih jawaban yang mencakup keduanya. Tapi kita fokus aja pilihan jawaban 1 yang mendapat skor tertinggi yang B ya. Jadi nggak kayak selagi seperti ini udah kelihatan banget sih ya mana yang menonjol. Tapi kalau ada pilihan jawaban yang mirip-mirip seperti ini, teman-teman juga harus bisa memilih dan memilah ya mana yang sekiranya mendapat skor yang lebih tinggi. Oke, lanjut nomor 2.
Jawabannya yang A ya teman-teman ya. Jadi Anda pergi secara rutin ke kafe yang sama. Suatu hari Anda mendapati bahwa makanan di sana tidak enak. Sikap Anda adalah, nah emang luas ya teman-teman ya. Oh ini soalnya pelayan publik. Jadi kita posisinya sebagai pelayan. Tidak. Tapi kita juga disodorkan dengan realita kita yang dilayani. Nah, bagaimana posisi kita ketika kita dilayani oleh orang, gitu ya. Ternyata pelayanan dari orang lain juga tidak selalu enak gitu ya. Kadang kan kita, aku kalau ngelayani orang itu baik kok, tapi kenapa ya ketika dia ngelayani aku nggak dapet yang sama gitu ya, nggak dapet pelayanan yang sama. Nah, itu. Jadi luas ya teman-teman ya. Kita jangan lihat oh fokusnya ini enggak ya. Oke, nah ini yang tepat yang A ya mendapat skor tertinggi menyatakan komplain dan memberi kesempatan untuk mencoba sekali lagi. Nah, topik indikator pada soal ini adalah mengenai orientasi pada pelayanan. Pada soal tersebut ada aspek kedewasaan dan aspek menghargai orang lain. Nah, sehingga ketika Anda komplain ya, Anda tetap memberikan kesempatan pada orang untuk memperbaiki pelayanannya. Sama halnya ketika kita mendapat komplain ya, bagaimana ya kita harus terbuka gitu ya. Kita juga tetap memberikan kesempatan dan kita introspeksi diri, bagaimana kita tetap bisa tetap harus bisa melayani dengan baik. Ketika ada komplain, ketika ada yang kurang enak dari pelayanan kita juga harus sadar diri seperti itu ya. Oke, wah, chatnya banyak banget. Apa ini? Oke, saya sambil lihat kolom chat ya teman-teman ya. Mungkin ada yang urgent ditanyakan. Nah, ini Kak Zen. Kalau aku sih B gitu ya. Nah, ini pada kenyataannya seperti itu gitu ya. Gak munafik. Mohon maaf ya, saya minum dulu teman-teman. Makanya tadi di awal saya menyampaikan, nah bagaimana mau kita harus memposisikan diri kita di soal seperti ini ya. Ya ingat, kita harus lihat pada prinsip-prinsip dasar ASN, di mana ini yang jati diri kita yang diminta oleh pemerintah gitu ya. Tadi kan di awal-awal ya kita nggak apa-apa lah untuk di awal-awal belajar dulu gitu ya. Nanti lama-lama itu kita secara nggak langsung ada perbaikan lah gitu ya, perbaikan diri. Diawali dengan mengerjakan soal ini di tes awal ya. Kak, tips dan trik untuk soal yang panjang bagaimana? Cari kata kuncinya. Nah, ini Kak Top ini sudah top jawabannya ya. Seperti ini tadi ya. Jadi ini sebenarnya sangat singkat ya soalnya. Tapi kalau kita nggak jeli juga ya, bisa aja kita menjawab yang B gitu kan. Nah, tapi kita lihat di sini poinnya adalah kita pada orientasi pada pelayanan ya, dimana kita ya nggak apa-apa dan berhak kalau misalkan menyatakan komplain serta kita memberikan kesempatan seperti itu. Lanjut nomor 3. Oke. Anda membeli barang yang ternyata rusak dan membawanya kembali ke toko tersebut, tetapi petugas penjualannya tidak membantu. Nah, maka, nah, sejujurnya kalau teman-teman mendapat perlakuan seperti ini gimana? Iya, bisa aja kita menghardiknya gitu ya. Tapi ingat ya, kita lihat dulu ya, kita berorientasi pada pelayanan. Nah, yang paling tepat di sini yang C, menemui manajer toko dan mengatakan bahwa Anda mendapatkan barang rusak ketika membelinya. Nah, mungkin kalau kita belum tahu ilmunya ya, kita ya pakai emosi terus gitu ya, memarahinya, menghardik gitu ya. Kemudian ya intinya kita sampai memviralkan ya yang sekarang ini ya dikit-dikit diviralin gitu. Nah, tapi harus hati-hati jangan sampai itu sebagai jadi bumerang gitu buat kita. Masih ingat nggak sih kasus yang ada di Probolinggo dulu ya? Dia kan kurang puas dengan pelayanan yang dia dapatkan di supermarket ya itu ya, toko baju lah kayak gitu. Nah, salahnya dia gitu ya itu menggunakan emosi gitu ya. Di maksudnya diviralin biar tokonya ini berbenah gitu ya karena dia tidak mendapatkan pelayanan yang baik. Tapi sayangnya nah itu jadi bumerang. Wah, itu
Chaos banget kan ya. Ingat kan teman-teman ya, itu rame banget. Nah, wah, itu jadi harus hati-hati teman-teman. Makanya jangan sampai, apalagi jangan sampai ya posisi teman-teman udah diangkat jadi ASN P3K gitu ya. Kemudian memposisikan itu, meskipun si pelayannya itu salah gitu ya, tapi ketika kita, wah, ASN P3K menghardik bla bla bla, sama kan posisinya saat itu seperti ya mbak-mbak itu ya, dikorek terus ya sama netizen siapa dia gitu. Nah, itu hati-hati makanya teman-teman ya. Kita kalau udah punya sesuatu gitu ya di di apa diri kita gitu ya, entah itu SNP3K, entah itu istrinya ini, suaminya itu gitu ya. Benar-benar harus bisa menjaga marwah diri memang. Oke, gitu ya teman-teman ya. Sudah ada bayangan ya. Jadi ketika menjawab soal semacam ini harus siap seperti itu. Oke, lanjut nomor 4. Ketika Anda sedang mengerjakan setumpuk laporan yang harus selesai besok pagi, sahabat Anda meminta Anda menemaninya karena dia sedang sakit. Sikap Anda, oke. Bisa aja saya menolak gitu ya. Oke. Ya kadang kalau apalagi ya temennya gitu ya. Oh, kalau ini kan sahabat berarti baik. Kalau teman biasa ganggu kita bisa aja nggak usah dulu, aku males banget mau bantu gitu ya. Mau minta maaf aja nggak bilang. Yang mana teman-teman? Nah, ketika Anda sedang mengerjakan setumpuk laporan yang harus selesai besok pagi, sahabat Anda meminta Anda menemani karena dia sedang sakit. Nah, ternyata ya, mungkin, nah ini tadi jawabannya teman-teman banyak yang D ya. Meminta maaf dan menolaknya karena alasan pekerjaan. Tapi ingat, dilihat teman-teman, ini posisinya teman-teman lagi nggak kerja, ya, lagi nggak di kantor, tapi ada kerjaan memang. Nah, maka opsi B ini yang bisa dipilih, ya. Karena apa? Di sini kita berorientasi pada orang lain, kemudian menggambarkan pelayanan baik pada orang lain. Di sini posisinya pada sahabat gitu ya. Nah, sesuai kasus soal di atas, sebenarnya sikap Anda menemaninya sambil membawa laporan dan mengerjakan di tempat teman saya. Posisi ini sedang tidak di jam kantor, jadi nggak masalah. Kecuali ketika ada di jam kantor, kemudian ada teman kalian yang minta ditemenin nonton Petualangan Sherina 2 gitu ya. Jadi ini masih masuk akal. Ini yang harus dijawab gitu ya. Tapi kalau ini posisinya nggak ada keterangan di kantor, lagi jam apa gitu. Jadi yang untuk menunjukkan win-win solution ya, jawaban yang keduanya menguntungkan, ini yang B. Karena bagaimana kita berperilaku yang baik juga ya pada sahabat kita. Ini posisinya apalagi sahabat. Sama halnya mungkin ke keluarga, ke orang tua kita gitu ya. Selagi kita bisa, ya kita lakukan dua hal yang berbarengan bersamaan tidak masalah. Itu ya. Oke. Kemudian, tapi kan, waduh Kak, tapi ini kalau ngetik gak cukup kecil-kecil ya, langsung kayaknya caps lock-nya rusak ini Kak Top. Kak, kok bisa di soal-soal CPNS harus menolak? Nah, tadi sempat saya sampaikan ya, Kak ya, ini posisinya lagi nggak di kantor. Ya, ketika Anda sedang mengerjakan setumpuk laporan yang harus selesai besok pagi, sahabat Anda meminta Anda menemaninya karena dia sedang sakit. Sikap Anda, kita pilih jawaban yang menunjukkan dua-duanya bisa bareng dikerjain. Ya, win-win solution. Sama-sama menguntungkan. Kenapa ini yang B, teman-teman? Di sini menunjukkan win-win solution. Kita tetap kita tetap ngerjain laporan ya, membawanya dan mengerjakan di tempat teman dan tetap menemani teman kita, sahabat kita gitu ya. Karena apa? Di sini posisinya sahabat kita butuh bantuan kita. Kalau misalkan ada apa-apa kan juga kasihan gitu ya. Jadi bagaimana ini ada hubungannya dengan nilai persahabatan lah istilahnya. Toh posisinya lagi nggak di kantor, di luar jam kerja gitu ya. Jadi nggak masalah. Nah, kalau yang ini sebenarnya bisa. Makanya yang D ini kan dapat poin 3 juga ya. Meminta maaf dan menolaknya karena alasan pekerjaan. Tapi ini nggak ada rasa empati dan simpatinya teman-teman ya.
padahal posisinya kita juga nggak lagi jam kantor kok seperti itu. Jadi yang tepat yang B. Mungkin ya, ini Kak kalau di soal-soal CPNS yang lain yang D gitu. Nah, itu biasanya kasusnya itu memang di kantor lagi rapat kayak gitu ya, nggak bisa ditinggal. Nah, kalau seperti itu ya kita eh, bisa menolaknya, meminta maaf. Nah, oke. Ini udah dijawab teman-teman. Oke, gitu ya. Sinyal, oh sinyal. Kata kuncinya apa, Kak? Nah, kata balik kata kunci lagi ya. Karena soal-soal seperti ini sebenarnya pembiasaan juga ya teman-teman ya. Secara nggak langsung, ini kan teman-teman udah kayak logika, oh berarti ini posisinya nggak lagi di kantor. Ini berarti lagi di rumah, tapi memang lagi ngerjain laporan. Ya, ternyata masih free lah gitu ya. Masih bisa lah untuk menemani sahabatnya. Oke, yuk lanjut ya, biar nggak nomor 4 aja. Nomor 5, teman kantor saya adalah orang tua salah seorang siswa yang lulus ujian masuk universitas dan diminta untuk melakukan registrasi ulang pada hari itu juga. Namun mereka tidak dapat melakukan karena karena mereka harus keluar kota. Saya akan, bentar ya. Gimana jawabannya teman-teman untuk soal nomor 5? Oh, ada yang A, ada yang B ya. Oke, kita cek. Iya, betul. Yeay, jawabannya Kak Titik tadi betul ya. A. Menawarkan bantuan untuk melakukan registrasi ulang jika diperbolehkan. Topik indikator pada soal ini adalah mengenai orientasi pada orang lain. Pada soal tersebut, pilihlah jawaban yang menggambarkan pelayanan baik pada orang lain. Nah, sesuai kasus soal ini, sikap kita ya sebaiknya mencoba menawarkan bantuan untuk melakukan registrasi ulang jika diperkenankan atau jika diperbolehkan. Teman kantor saya adalah orang tua salah seorang siswa yang ujian masuk universitas dan diminta untuk melakukan registrasi ulang pada hari itu juga. Namun mereka tidak dapat melakukannya karena mereka harus keluar kota. Nah, oke, yang paling tepat yang A ya, kemudian disusul B meminta teman saya untuk mempertimbangkan kembali keberangkatannya keluar kota. Nah, ini kurang menunjukkan apa ya solusi ya. Jadi tidak ada aksi nyata seperti itu. Kalau misalkan ada dua pilihan jawaban yang mirip gitu ya, teman-teman bingung. Pilih jawaban yang menunjukkan aksi nyata, teman-teman. Jangan hanya memberikan saran. Nah, kalau yang A ini kan udah menunjukkan dia akan melakukan aksi gitu ya, menawarkan bantuan. Makanya itu mendapat skor 4. Oke, gitu ya. Jadi, tipsnya apa? Kita harus jeli dengan kasus yang ada di pernyataan ini. Kemudian di pilihan jawabannya, kita pilih yang paling menunjukkan aksi ya. Jadi kalau yang B ini kan hanya ya udahlah, ini gimana gitu. Oke, bisa dilanjutkan ke latihan soal? Oke, apakah saya menjawab pertanyaan dulu mungkin ya. Kak, live kelasnya sampai jam berapa ya? Kalau boleh tahu. 1 jam, Kak, jam 8. Kita mulainya jam 7. Biasanya jam 7 lebih 5, jam 7 lebih 10 gitu. Oke, lanjut ya. Oke, kita ke latihan soal. Ya, kalau yang latihan soal, satu soal dulu, kemudian baru kita bahas langsung gitu ya. Yuk, silahkan dikerjakan. Setelah 20 detik akan saya share pollingnya. Oke.
Oke, ya. Yuk kita bahas ya, teman-teman. Tadi jawaban paling banyak yang A ya. Oke. Oh, ada yang D, ada yang A. Oke, ya. Pagi ini Anda datang dengan terburu-buru ke kantor. Hal ini disebabkan karena jalanan macet parah sehingga membuat kendaraan yang Anda bawa tidak dapat bergerak dan stuck cukup lama di jalan raya. Sehingga pada saat sampai di kantor, Anda hampir terlambat. Sedangkan semua karyawan setiap paginya diwajibkan untuk melakukan absen berbasis teknologi yang jika Anda terlambat maka dianggap tidak hadir. Pada saat Anda hendak buru-buru menuju tempat absen, Anda melihat seorang ibu-ibu sedang kebingungan untuk mencari pelayanan. Sedangkan satpam yang biasanya bertugas menunjukkan tempat itu belum hadir. Apa yang akan Anda lakukan? Kalau tadi teman-teman banyak jawab yang A ya. A. Memberitahu arah tempat pelayanan tersebut baru kemudian absen. B. Menyuruh menunggu karena petugas belum hadir. C. Menyapa ibu itu dan menanyakan keperluannya, kemudian kamu tinggal. D. Mengajak ibu itu untuk ikut untuk ikut absen sehingga bisa menanyakan keperluan dan mengantarkannya. Apakah ada yang menjawab D? Takutnya apa? Kayaknya ibu-ibunya ini diculik gitu ya. Iya, kok kuncinya win-win solution guys, profesional dan empati. Betul, saya setuju banget dengan Kak Esti. Ya, jadi jawaban yang tepat yang mana teman-teman? Betul yang A ya. Memberitahu arah tempat pelayanan ter- baru kemudian absen. Nah, ini mendapat skor 4 ya. Kemudian baru ini disusul yang C mendapat skor 3 ya. Dan menyuruh menunggu karena petugas belum hadir, mengajak untuk absen. Nah, ini kayaknya lupa ini satu ya. Karena apa? Ini kita tetap ya fokusnya kita sebagai pelayan publik. Ya, ini udah resiko kita ya, salah sendiri. Ya, bukan salah sendiri ya posisinya jalan juga macet. Tapi kadang itu kalau kita udah start lebih awal gitu ya, berangkat lebih awal gitu mungkin kita nggak kejebak macet gitu ya. Nah, ya meskipun kita macet, meskipun kita terlambat, tapi kalau ada orang yang meminta bantuan kita, apalagi ini ada hubungannya dengan kita sebagai pelayan publik, maka yang paling tepat adalah yang A. Oke, selanjutnya soal nomor 2. Silahkan teman-teman. Setelah 20 detik akan saya share poinnya ya. Kak, kalau P3K ini nanti ada soal tentang bidang sesuai formasi kita nggak ada, Kak. Ya teknis itu ya. Oke, stop ya teman-teman ya. Oke, jawabannya teman-teman banyak yang B. Ya, kita bahas. Karena bahan pokok kebetulan habis dan tidak ada warung makan di sekitaran rumah, maka saya pergi ke kantor tanpa makan. Aduh, kasihan banget ya. Sering sering banget terjadi ya hal demikian ya. Sementara karena bulan ini adalah bulan yang pekerjaannya paling banyak dan sibuk melayani masyarakat, maka atasan sudah pasti memerintahkan saya untuk melakukan pekerjaan yang banyak, sama seperti rekan sejawat di unit kerja saya. Menanggapi hal tersebut, maka yang saya lakukan adalah
Kalau lihat pollingnya teman-teman tadi paling jawab B ya. Oke. A. Membeli makan dan memakannya sambil menyelesaikan tugas dengan terlebih dahulu minta izin kepada atasan. Oke, jadi makan sambil menyelesaikan tugas gitu ya. B. Menunggu jam makan siang karena ketika saya minta izin kepada atasan itu adalah hal yang tidak mungkin karena kantor sedang sibuknya melakukan aktivitas, tugas, dan wewenangnya sebagai instansi yang memberikan pelayanan kepada masyarakat sehingga saya pasti dibutuhkan untuk pelayanan masyarakat. C. Menyelesaikan tugas yang diberikan oleh atasan lalu meminta izin atasan untuk beristirahat sejenak dan membeli makan. D. Buru-buru makan di pinggir jalan. Oke, iya, saya setuju. Betul ya, jawabannya untuk nomor 2 adalah yang B. Ya, ini masalahnya apesnya kita juga ya, teman-teman ya. Dan kalau udah masuk ya udah gimana lagi gitu ya. Kita udah dihadapkan dengan banyak pekerjaan dan kita harus tetap melayani masyarakat dengan profesional ya. Mungkin ya, pada kenyataannya bisa aja kita menjawab yang A. Ya, apalagi posisi kita, kerjaan kita di balik layar gitu ya. Sangat memungkinkan ya. Tapi ini posisinya tadi disampaikan kalau kita sebagai ini ya, mana? Melayani masyarakat dan sibuk melayani masyarakat. Kalau udah misalkan gampangnya kalau yang di bank jadi CS gitu ya di depan orang kan nggak mungkin eh, melayani iya Bu ada apa sambil makan kan nggak mungkin gitu ya teman-temannya. Jadi yang paling masuk akal adalah yang B. Kemudian yang C ini 3 ya poinnya. Kemudian kalau yang ini buru-buru maka dipunyai ketika didatangkan kalau menurut saya bukan kerja. Hmm. Ini kayaknya kurang pas ya. Nah, ini 2, ini karena apa? Masih bagus lah ada meminta izinnya. Nah, disusul yang D dapat skor 1. Setuju ya teman-teman ya? Oke, wah banyak banget chatnya. Lanjut Kak. Kalau aku sih D karena nggak bisa kerja kok nggak makan. Iya masuk angin ya. Oke, D. Kalau pekerjaan beresiko bagaimana Kak? Gitu, beresiko bagaimana? Karena ini poinnya ya, poinnya adalah teman-teman sebagai pelayan masyarakat. Nah, ini loh, ini posisinya teman-teman lagi banyak kerjaan banget dan lagi sibuk-sibuknya. Jadi kayaknya nggak mungkin banget kalau disambil makan. Nah, jadi iya nilai profesionalnya diuji di sini ya. Nah, kalau dia keburu mah asam lambung berontak. Nah, makanya jangan sering-sering jangan sering-sering tidak siap gitu ya. Harus disiapkan gitu. Betul. Di, berarti kalau seperti ini kan tidak menunjukkan kalau kita udah prepare gitu ya. Kita tidak mandiri. Oke, lanjut ya nomor 3. Kayaknya udah 20.02 satu soal lagi ya teman-teman ya. Karena bergantian bergantian dengan live kelas selanjutnya. Oke, silakan diisi pollingnya. Mohon maaf ya, kita sampai 3 soal karena waktunya sudah menunjukkan 8.02. Belum selesai baca. Nggak apa-apa Kak Berdiana ya. Nanti kita bahas setelah ini. Aduh, teman-teman, semangat ya. Cari informasi yang matang. Cari informasi sebanyak mungkin. Karena sepertinya teman-teman masih belum paham ya untuk P3K ini. Kita ada teknis sesuai bidang ya. Dan bedanya yang paling menonjol dengan PNS adalah kalau P3K sekali tes aja. Kalau yang CPNS 2 kali. Kak, apakah ada materi khusus untuk analisis kebijakan? Nanti bisa ditanyakan ke Kak adminnya ya. Oke, Kak untuk P3K teknis referensinya belajar dari mana? Saran saya ke teman yang sudah lolos. Tanya-tanya ya teman-teman, nggak apa-apa. Tanya-tanya soalnya bagaimana gitu ya, yang udah lolos sesuai bidangnya teman-teman yang sama. Oke, atasan memberikan tugas untuk melakukan koreksi terhadap laporan keuangan beberapa klien yang akan diperiksa.
Tugas tersebut diberikan kepada 5 tim yang beranggotakan 3 orang. Tim saya diminta untuk melakukan koreksi terhadap 6 laporan keuangan, sehingga masing-masing dari kami memperoleh 2 laporan untuk dikoreksi. Batasan waktu pengerjaan sampai nanti sore. Waduh. Senangannya dadakan ya ini ya, kayak tahu bulat. Tiba-tiba sahabat saya dari divisi lain datang dengan wajah sedih dan sepertinya sedang terkena masalah. Dia ingin mencurahkan isi hatinya kepada saya terkait dengan senang hati mengizinkan saya pergi untuk menemani teman saya. Bahkan mereka juga bersedia untuk mengambil alih pekerjaan saya. Kejadian itu saya A menanggapi dan mengajaknya keluar untuk memberikan alternatif penyelesaian. B meneruskan mengenalkan ceritanya dalam perhatian saat itu juga. D melanjutkan pekerjaan saya dan mengajaknya keluar sore hari nanti untuk mendengarkan ceritanya. Nah, ini teman-teman ya, teman-teman yang tadi bingung, kenapa kok nggak menolaknya aja? Nah, ini jelas perbedaan ya sama yang tadi. Kalau yang tadi itu posisinya lagi nggak di kantor teman-teman, lagi nggak di jam kerja. Tapi di soal ini menunjukkan kalau lagi di jam kerja. Ya, meskipun ini ada embel-embel teman yang lain itu nggak apa-apa deh, tinggal aja gitu ya. Tapi ini nggak menunjukkan kita profesional kalau tetap keluar di jam kerja. Jadi yang paling tepat adalah kita pilih jawaban yang itu tadi ya, win-win solution. Dua-duanya iya. Jadi pekerjaan tetap lanjut, tapi yang urusan dengan teman kita juga memberikan janji. Ya, nanti ya gitu ya. Dan benar-benar kita harus menepati ya. Dan yang paling benar jawaban yang D, mendapat poin 4. Kemudian yang poin 3 yang mana? Yuk kira-kira. Mm-mm. Menanggapi dan mengajaknya ke untuk memberikan alternatif penyelesaian. Nah, ini mungkin yang B ya. Kalau karena ini fokusnya kita masih di pekerjaan ya posisinya. Nah, tapi ini mungkin memang masih jahat banget ya. Ini satu, ini dua. Dan yang paling kan kelihatan ya teman-teman ya. Tahu ya perbedaannya ya. Nah, seperti itu ya untuk melihat dan memilih jawaban yang pas. Jadi kita lihat dulu kasusnya seperti apa. Oke, Kak, solusi dong untuk soal yang panjang kayak gini gimana caranya kita bisa cepat dan tepat jawabannya. Kita pilih, ya kita harus baca memang ya, baca fokus. Makanya kalau dulu ditanyain sarannya ngerjain soal CPNS gitu ya. Mana dulu kalau saya mengerjakan soal semacam ini dulu. Tapi saya mohon maaf ya teman-teman ya untuk yang P3K kayak gini apakah bisa dikerjakan dulu kompetensi manajerialnya baru ke teknis? Saya kurang tahu. Nanti saya cari informasi dulu ya. Karena soal-soal semacam ini biasanya kan panjang-panjang dan kalau mengerjakan di akhir-akhir itu capek ya dan kita butuh fokus. Tipsnya yaitu fokus, kita jeli, kita pilih jawaban yang menunjukkan win-win solution. Dua-duanya ada gitu ya, menguntungkan. Oke, gitu ya teman-teman ya. Mohon maaf untuk malam ini kita sampai di sini. Insya Allah kita ketemu lagi hari Rabu dengan Kak Zaro, besok dengan Kak Putri Aulia. Ya, terima kasih teman-teman tetap semangat. Yang belum pernah tahu P3K, cari info ya sebanyak-banyaknya. Karena jangan sampai kita akan tes P3K tapi kita nggak tahu teknisnya bagaimana. Terima kasih, semoga lancar semuanya, lolos semuanya, mendapatkan hasil maksimal. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, sarangnya.